있어도 아무런 해결이 안 돼. 이야기에 사랑이 젖을 거야. 녀 속에 그치지 않던 그날에 돈을 많아요 되는 선물이 常规操作。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zans. Kali ini kita akan menceritakan sebuah drama romantis yang pasti akan meluluhkan hati kalian. Di mana drama kali ini membawa kisah perjuangan seorang wanita yang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan hidup orang yang ia sayangi dari sebuah tragedi yang akan menimpanya. Nah, mampukah ia melindungi orang yang ia sayangi? Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin. Dan inilah ceritanya. Di awal cerita kita akan diperlihatkan dengan sebuah grup band bernama Eclipse, di mana grup band Eclipse ini berisikan 4 orang anggota, diantaranya ada Hyunsoo sebagai drummer, In-hyuk sebagai gitaris, Dongsup sebagai basis, dan seorang vokalis yang bernama Ryu Sonjae. Yang mana band Eclipse yang saat itu baru memulai debutnya terlihat akan mengikuti wawancara di sebuah stasiun radio sekaligus mempromosikan album mereka. Sementara di tempat berbeda, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang terbaring lemah di sebuah rumah sakit usai dirinya mengalami sebuah kecelakaan yang membuat kakinya lumpuh. Sehingga karena itu, ia tidak lagi semangat dalam menjalani hidup. Wanita itu bernama Imsol. Kembali kepada band Eclipse yang sedang melakukan wawancara di mana mereka kini mendapat tantangan dari sang penyiar untuk menelepon pendengar radio yang nantinya akan diberikan hadiah. Di mana Sonjae sang vokalis kemudian diberi kesempatan untuk melakukan panggilan kepada para pendengar yang ternyata panggilan itu tertuju kepada Imsol yang saat itu dalam keadaan tidak berdayanya mengangkat telepon dari Sonjae. Namun saat Sonjae menanyakan apakah Imsol mengetahui tentang band Eclipse, Imsol dengan dinginnya menjawab bahwa ia tidak mengetahui band tersebut. Sontak hal itu membuat Sonjae dan rekannya terkejut dikarenakan meskipun band mereka bukanlah band yang terkenal, namun debut mereka beberapa bulan ini sangat melejit. Namun meski mendengar semua itu, Sonjae berusaha untuk tidak menghiraukannya hingga ketika Sonjae akan memberikan hadiah kepada Imsol sebuah sepeda dan sepatu lari, membuat Imsol saat itu tersinggung dan seketika itu memarahi Sonjae dengan mengatakan jika dirinya sama sekali tidak membutuhkan hadiah itu karena ia merasa jika dirinya adalah orang yang paling sial yang tidak dapat berjalan. Mendengar itu, Sonjae yang merasa iba kemudian memberi nasihat kepada Imsol dengan mengatakan untuk tetap semangat menjalani hidup dan tidak berputus asa karena masih ada orang-orang terdekat Imsol yang menyayangi Imsol dan tetap bahagia jika Imsol tetap semangat dalam menjalani hidup. Perkataan Sonjae itu pun membuat Imsol yang awalnya ingin mengakhiri hidupnya kini menangis terharu dalam pelukan sang ibu. Sejak saat itu, Imsol mulai mengagumi sosok Sonjae, bahkan kamarnya dipenuhi dengan foto Sonjae yang membuatnya semangat untuk kembali menjalani hidup yang lebih baik. Meski saat ini ia tidak dapat lagi berjalan dan hanya menggunakan kursi roda. Hingga suatu ketika, Imsol berencana akan mendatangi konser band Eclipse ditemani sahabat SMA-nya yang bernama Hyunju. Saat itu ternyata Hyunju juga memberikan sebuah hadiah kepada Imsol berupa sebuah foto Sonjae saat masih SMA, yang mana ternyata dulunya Sonjae pernah bersekolah di sekolah yang sama dengan mereka. Imsol yang mengetahui itu membuatnya sangat bahagia dan berterima kasih kepada Hyunju. Hingga akhirnya mereka pun tiba di tempat konser yang membuat Imsol tidak sabar lagi menunggu Sonjae dan band Eclipse-nya tampil. Namun tiba-tiba Imsol mendapat panggilan interview dari sebuah perusahaan yang membuat Imsol terpaksa meninggalkan konser itu karena pekerjaan itu sangatlah penting baginya agar ia nantinya bisa membahagiakan orang-orang yang ia sayangi. Namun setelah tiba di perusahaan itu, Imsol seketika itu mendapat penolakan dikarenakan di perusahaan mereka tidak menyediakan lift yang pastinya akan membuat Imsol kesulitan dalam melakukan pekerjaannya, mengingat Imsol yang menggunakan kursi roda. Meski kecewa, namun Imsol tidak berkecil hati karena di luar sana masih banyak pekerjaan yang lebih baik untuknya. Dengan penuh semangat,
Imsol saat itu kembali ke tempat konser untuk menyaksikan sang idolanya tampil, namun sialnya, Imsol yang mengetahui konser Sonjay telah berlangsung, membuatnya terburu-buru masuk ke dalam stadion. Namun saat petugas meminta Imsol menunjukkan tiket masuknya, ternyata tiket miliknya telah terjatuh sesaat sebelum menaiki bis, membuat Imsol pada akhirnya tidak bisa masuk ke dalam stadion. Namun, Imsol yang pantang menyerah, dengan penuh semangat ia memutuskan menonton konser dengan mendengarkan suara merdu Sonjay dari luar stadion. Sementara di dalam, para penggemar sangat antusias menyaksikan begitu merdunya suara Sonjay ditambah dengan daya tarik yang ditunjukkan oleh Sonjay. Tidak heran jika Sonjay dan band Eclipse-nya menjadi idola bagi para kaum hawa, termasuk Imsol sendiri. Namun, di balik kesuksesan Sonjay dan band Eclipse-nya, entah apa yang sebenarnya terjadi. Sonjay dan rekan-rekannya terlihat sedang tidak akur, bahkan Sonjay mengatakan jika dirinya akan pensiun sebagai vokalis band Eclipse. Sementara Imsol yang akan pulang setelah menonton konser, kesialan terus menimpa dirinya tatkala kursi roda yang ia gunakan mengalami kehabisan daya yang membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana dan hanya bisa terdiam kedinginan menunggu seseorang yang mau membantunya. Hingga tak lama, terlihat seseorang datang membantu Imsol dan ternyata orang itu tidak lain adalah Sonjay sang idola. Di mana dengan romantisnya, Sonjay memayungi Imsol dan memberikan sebuah sapu tangan yang membuat Imsol meneteskan air mata bahagia. Karena saat itu, ia bertemu langsung dengan Sonjay. Imsol sangat berterima kasih kepada Sonjay karena telah hadir di dunia ini serta membuatnya semangat dalam menjalani hidup. Mendengar itu, membuat Sonjay sangat terharu. Namun tak lama Hyunju datang menjemput Imsol dan Sonjay saat itu memberikan payung yang ia gunakan. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, Imsol juga memberikan sebuah benda kepada Sonjay. Di mana saat telah berada di rumah, Imsol yang terlihat begitu sangat bahagia karena dirinya bisa bertemu secara langsung dengan Sonjay. Kemudian menyimpan dengan baik semua hadiah pemberian Sonjay, terkhusus sebuah jam tangan yang ia dapatkan dari Sonjay. Namun tak lama, Imsol yang terbangun di tengah malam begitu sangat terkejut tatkala dirinya melihat berita jika Sonjay sang idola telah mengakhiri hidupnya. Keadaan itu membuat Imsol panik, kemudian bergegas mendatangi rumah sakit tempat Sonjay dirawat. Namun saat dalam perjalanan, tanpa sengaja jam tangan pemberian Sonjay terjatuh ke dalam sungai yang membuat Imsol merangkak mengambil jam tangan itu. Namun kabar Sonjay yang mengakhiri hidupnya semakin tersebar, membuat Imsol semakin tak kuasa menahan air matanya. Hingga sebuah kejadian aneh menimpa Imsol, di mana ia seakan-akan dibawa ke dimensi waktu yang berbeda, membawanya kembali ke masa lalu, saat dirinya masih bersekolah. Membuat Imsol pun merasa kebingungan dengan kejadian itu. Imsol yang mengingat perkataan Hyunju bahwa Sonjay juga bersekolah di tempat yang sama dengan mereka, saat itu juga berlari mendatangi Sonjay, yang saat itu Sonjay yang merupakan seorang atlet renang, sedang melakukan perlombaan renang di mana dengan tanpa ragu, Imsol saat itu juga memeluk Sonjay. Sontak hal itu membuat Sonjay kebingungan, namun tak lama pihak keamanan datang dan langsung menyeret Imsol dan mengeluarkannya dari gedung. Imsol yang masih bingung dengan apa yang ia alami, sempat mengira bahwa dirinya telah berada di alam yang berbeda. Karena sepengetahuannya, orang yang telah mati akan mengalami hal-hal yang indah terlebih dahulu sebelum akhirnya pergi ke alam baka. Bahkan saat Sonjay datang untuk mengembalikan jam tangan milik Imsol, Imsol tanpa ragu memeluk Sonjay dan mengajak Sonjay untuk hidup bersama. Namun tak lama, ibu Imsol menelpon dan menyuruh Imsol untuk segera pulang. Dan dari sanalah Imsol akhirnya tersadar jika apa yang ia lalui saat ini bukanlah mimpi, melainkan dirinya yang telah pergi ke masa lalu. Hal itu pun membuat Imsol sangat senang ketika melihat ibunya yang masih muda serta neneknya yang masih ingat kepadanya. Namun di antara kebahagiaan itu, hal terbesar yang dirasakan Imsol adalah kedua kakinya yang bisa kembali berjalan dengan normal. Hingga keesokan harinya, dengan penuh semangat dan kebahagiaan, Imsol bergegas berangkat ke sekolah untuk menemui Sonjay. Namun ketika ia telah bertemu dengan Sonjay, ia malah merasa sedih dengan nasib buruk yang akan dialami Sonjay di masa depan. Dan akhirnya, Imsol berkesempatan berbincang bersama Sonjay, di mana Sonjay menanyakan mengapa Imsol selalu bersedih saat melihat dirinya. Sonjay juga bertanya
mengapa Imsol bisa tahu jika dirinya adalah seorang atlet renang. Imsol pun mencoba meyakinkan dengan berkata jika alasan dirinya selalu menangis saat ia melihat Sonjay karena Sonjay mengingatkan dirinya kepada sesuatu yang sangat ia sayangi. Serta Imsol mengaku jika dirinya adalah penggemar berat Sonjay sebagai atlet renang. Mendengar itu, Sonjay yang sedikit jaim dan masih remaja menjadi kurang percaya diri dengan perkataan Imsol, di mana Sonjay pun menyerahkan jam tangan milik Imsol yang sempat Imsol berikan kepadanya. Melihat itu, Imsol pun merasa malu mengingat kejadian sebelumnya saat ia memeluk Sonjay. Dan Imsol pun bergegas pergi meninggalkan Sonjay sembari membawa payung milik Sonjay. Hingga sesampainya di kelas, Imsol kembali merasakan kebahagiaan ketika ia kembali bertemu dengan teman-teman sekelasnya, termasuk Hyunju yang masih terlihat sangat imut. Hingga saat jam kelas berlangsung, Imsol yang masih penasaran apakah jam tangan yang ia miliki bisa membawanya ke masa depan, kemudian mencoba menekan tombol yang ada pada jam itu. Namun, sama sekali tidak terjadi apapun. Setelah itu, Imsol kembali menemui Sonjay yang saat itu sedang latihan, di mana Imsol merasa sangat senang ketika melihat Sonjay bahagia dengan kehidupannya saat ini sebagai atlet renang. Dan dengan semua itu, Imsol berjanji bahwa ia akan melindungi Sonjay agar Sonjay tidak mengakhiri hidupnya di masa depan. Hingga tak lama, perhatian Imsol pun teralihkan dengan asap rokok yang muncul dari belakang kelas. Namun saat Imsol akan memastikannya, ia pun dikejutkan melihat seorang siswa bernama Taesung tengah berkelahi dengan siswa lainnya. Imsol yang melihat itu pun mencoba untuk melerai perkelahian mereka hingga tak lama. Segerombolan siswa berandal yang lain datang, membuat Taesung saat itu juga membawa Imsol kabur, dan di sanalah Imsol akhirnya menyadari jika Taesung adalah salah satu pemain band yang pernah ia idolakan. Ia pun tidak habis pikir bagaimana ia bisa menyukai Taesung yang berpenampilan seperti berandalan, merokok, dan gemar bolos dari sekolah. Namun dilihat dari cara bicaranya, sepertinya Taesung memiliki ketertarikan kepada Imsol. Hingga keesokan harinya, Imsol yang akan berangkat ke sekolah merasa terharu dengan kepribadian Sonjay saat melihat Sonjay membantu seseorang yang sedang kesulitan. Hingga saat di dalam bus, Imsol menanyakan apakah Sonjay sering berangkat menggunakan bus itu. Sonjay pun mengatakan jika ia menggunakan bus itu karena hari itu ia harus secepatnya tiba di tempat latihan. Namun saat Sonjay telah turun dari bis, Imsol yang mengikuti Sonjay sempat berdesakan karena banyaknya siswa yang akan naik ke dalam bis. Hal itu pun membuat Imsol terjebak di dalam bis. Sonjay yang melihat itu berlari sekuat tenaga untuk mengejar bis. Hingga pada akhirnya Sonjay pun berhasil menghentikan bis itu yang membuat Imsol bisa turun dari bis. Tak lupa, Imsol berterima kasih kepada Sonjay, namun Sonjay mengatakan jika dirinya melakukan itu karena ia ingin mengambil kembali payung yang sempat dibawa oleh Imsol saat pertama kali mereka bertemu. Hal itu pun membuat Imsol merasa sedikit malu, dan setelah itu tanpa sengaja Imsol melihat sebuah brosur tentang sebuah turnamen kejuaraan renang yang akan diikuti oleh Sonjay. Sontak hal itu membuat Imsol teringat jika turnamen itulah yang akan membuat karir Sonjay di dunia renang akan menjadi hancur. Karena di masa depan, Imsol mengetahui Sonjay akan mengalami cedera parah saat turnamen itu dilangsungkan. Untuk itu Imsol berusaha mencoba mengingatkan Sonjay untuk tidak mengikuti turnamen renang itu. Namun anehnya, entah apa yang terjadi ketika Imsol mencoba memberitahukan tentang kejadian di masa depan kepada Sonjay. Tiba-tiba waktu berhenti dan Sonjay tidak dapat mendengar apa yang dibicarakan oleh Imsol mengenai kejadian di masa depan. Bahkan Imsol juga mencoba menulis kejadian di masa depan itu, namun tulisan itu tiba-tiba saja menghilang, yang membuat Imsol semakin khawatir dengan keadaan Sonjay. Tidak ingin menyerah, Imsol terus meyakinkan Sonjay untuk tidak berlebihan dalam latihan, bahkan menyarankan Sonjay untuk mundur dari turnamen. Namun Sonjay yang sangat mencintai dunia atlet renang tetap kekeh dan tidak mempedulikan saran dari Imsol. Masih tidak ingin menyerah, Imsol malam itu kembali berusaha meyakinkan Sonjay dengan menyamar sebagai orang tua peramal. Kemudian menakut-nakuti Sonjay untuk tidak mengikuti turnamen renang karena menurutnya di pundak Sonjay terdapat sosok hantu yang dapat membuat Sonjay celaka. Namun Sonjay yang berusaha untuk tidak percaya kemudian pergi begitu saja. Di tengah kebingungannya meyakinkan Sonjay, Imsol pun tanpa sengaja bertemu dengan Taesung yang terlihat mengalami luka di bibirnya usai terlibat dalam perkelahian, di mana Imsol saat itu juga mengingatkan Taesung untuk meninggalkan kebiasaan buruknya berkelahi. Melihat perhatian yang diberikan Imsol, Taesung pun semakin tertarik dengan Imsol, bahkan Taesung terus mengikuti Imsol hingga tiba di depan rumahnya. Namun Imsol pun dikejutkan
melihat keberadaan Sonjay yang telah berdiri tepat di hadapannya, dan saat itu juga Sonjay menyadari jika ia telah dibohongi oleh Imsol dengan menyamar menjadi seorang peramal. Mengetahui itu, Sonjay pun berpikiran jika Imsol ingin mengejeknya telah mengalami sakit bahu yang ia alami. Namun faktanya, Imsol sama sekali tidak bermaksud mengejek Sonjay dan hanya ingin mengingatkannya. Namun Sonjay yang terlanjur kecewa saat itu juga masuk ke dalam rumahnya. Namun Sonjay yang terus terbayang-bayang dengan perkataan Imsol mengenai bahunya, akhirnya memutuskan untuk latihan di malam itu juga, di mana Sonjay ternyata merasa takut dengan sakit bahu yang ia alami, yang kemungkinan itu bisa menghentikan karirnya sebagai atlet renang. Namun tak lama berselang, atlet saingan Sonjay yang bernama Hyunggu diam-diam mengikuti Sonjay dan mencoba menjahilinya dengan mengambil celana dalam Sonjay, namun hal itu berhasil digagalkan oleh Imsol, yang mana ternyata Imsol diam-diam mengikuti Sonjay, dan saat itu Imsol berusaha merebut kembali celana dalam milik Sonjay dari Hyunggu. Hingga tak lama Sonjay pun datang, membuat Imsol harus bersembunyi, namun pada akhirnya Imsol ketahuan. Melihat keberadaan Imsol, membuat Sonjay merasa geram, yang membuat keduanya terlibat kejar-kejaran dan berakhir tercebur di dalam kolam. Sonjay mengetahui jika Imsol mengikutinya, ia pun memarahi Imsol dan menanyakan apa alasan Imsol terus mengikutinya. Imsol yang sejatinya khawatir, sangat ingin memberitahukan kejadian buruk di masa depan yang akan menimpa Sonjay. Namun, lagi-lagi ketika Imsol mengingatkan mengenai kejadian di masa depan, waktu tiba-tiba berhenti, sehingga Imsol hanya beralasan jika dirinya hanya ingin melindungi Sonjay. Mendengar itu, Sonjay yang telah lelah dengan sikap Imsol saat itu juga pergi meninggalkan Imsol, karena ia mengira bahwa Imsol wanita aneh yang selalu melakukan hal-hal yang tidak normal. Keadaan itu pun membuat Imsol semakin bersedih, namun juga khawatir, bingung bagaimana caranya ia menyelamatkan Sonjay dari kejadian buruk yang akan menimpanya di masa depan. Di tengah kebingungan itu, Imsol seakan-akan kehilangan arah dan tanpa sadar berjalan ke tengah jalan hingga ketika sebuah mobil akan menabraknya. Beruntung, Sonjay datang menyelamatkan Imsol, yang mana sebelumnya Sonjay mendapat telepon dari rekannya yang memberitahukan jika orang yang mencoba mengambil celana dalam Sonjay bukanlah Imsol, melainkan atlet saingannya yang bernama Hyunggu. Dengan semua kejadian itu, membuat Sonjay merasa bersalah kepada Imsol, karena faktanya, tanpa pernah Imsol sadari, selama ini Sonjay yang terlihat seperti cuek dan dingin kepada wanita, ternyata Sonjay sangat menyukai Imsol. Hal itu terjadi saat Sonjay pertama kali bertemu dengan Imsol, di mana saat itu, Sonjay begitu sangat terpesona melihat kecantikan serta sifat baik yang dimiliki oleh Imsol. Singkatnya, Sonjay pun meminta maaf atas kesalahpahamannya kepada Imsol mengenai kejadian waktu itu. Dan kini Sonjay dengan kepercayaan dirinya mengatakan jika dirinya akan mengikuti turnamen itu serta akan memenangkan turnamen itu untuk Imsol, dan meminta Imsol untuk tidak lagi khawatir kepadanya. Dan setelah mengantar Imsol pulang, Sonjay pun menunjukkan sikapnya yang begitu sangat menyukai dan mencintai Imsol, yang mana kelakuan Sonjay itu pun disaksikan langsung oleh sahabatnya yang bernama In Hyo. In Hyuk yang mengetahui jika Sonjay belum pernah menyatakan perasaannya kepada Imsol, menyarankan Sonjay untuk segera mengutarakan cintanya kepada Imsol. Dengan penuh percaya diri, Sonjay berjanji akan mengungkapkan perasaannya kepada Imsol ketika dirinya berhasil memenangkan turnamen renang. Namun In Hyuk kembali memberikan saran kepada Sonjay untuk tidak salah dalam mencari momen yang pas untuk mengungkapkan perasaannya. Hingga keesokan harinya, turnamen renang tingkat SMA pun dimulai, di mana Sonjay sangat bersemangat ketika pertandingannya itu disaksikan langsung oleh sang pujaan hati, yaitu Imsol. Dan ketika pertandingan berlangsung, Imsol dengan penuh kekhawatiran terus berdoa berharap keajaiban terjadi agar tidak terjadi sesuatu kepada Sonjay. Hingga akhirnya dengan kemampuan yang dimiliki Sonjay, akhirnya Sonjay berhasil memenangkan pertandingan itu tanpa adanya kendala apapun, membuat Imsol sangat lega sekaligus bahagia. Hingga keesokan harinya, Sonjay mengajak Imsol untuk berkencan dengan niat menyatakan perasaannya. Namun saat mereka berfoto bersama, Sonjay merasa momen itu adalah momen yang tepat untuk menyatakan cintanya, terlihat gugup hingga momen itu pun buyar tatkala foto mereka yang telah jadi. Membuat Sonjay sedikit kecewa, hingga ketika mereka pulang, Sonjay merasa momen itu adalah momen yang tepat
Sonjae pun kembali mencoba menyatakan perasaannya dengan berkata jika ia tidak ingin Imsol hanya menjadi seorang penggemar saja. Bukannya senang, Imsol malah mengira jika Sonjae akan menjauh darinya, sehingga Imsol pun langsung memotong pembicaraannya dengan berkata jika dirinya hanya akan menjadi temannya saja. Dan lagi-lagi, momen yang sudah pas itu harus kembali gagal. In Hyuk yang mengetahui itu merasa kecewa mengapa Sonjae terlalu berbasa-basi dalam menyatakan perasaannya. Namun meski begitu, Sonjae masih terlihat sangat bahagia dengan momen indah bersama sang pujaan hati. Hingga keesokan harinya, Sonjae yang kembali latihan renang untuk mengikuti turnamen tingkat nasional. Tanpa diduga, ia mengalami cedera pada bahunya dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata cedera yang dialami oleh Sonjae membutuhkan operasi di mana itu akan memberikan efek samping yang bisa membuat Sonjae harus berhenti menjadi seorang atlet renang. Mendengar itu, membuat Sonjae sangat terpukul dengan keadaan yang ia alami dan mimpinya sebagai atlet renang harus ia kubur dalam-dalam. Bahkan Sonjae merasa bersalah kepada ayahnya yang bernama Gundok yang telah mempersiapkan semua perayaan kemenangan Sonjae. Di mana saat itu Sonjae mengatakan kepada ayahnya jika dirinya ingin berhenti menjadi seorang atlet renang tanpa memberitahukan alasan yang sebenarnya. Membuat sang ayah yang mendengar itu menjadi sangat marah dengan keputusan Sonjae karena sebenarnya ia telah mendaftarkan Sonjae untuk mengikuti latihan khusus di luar negeri. Hingga ketika Sonjae bersikeras tidak memberitahukan alasan yang sebenarnya mengapa dirinya ingin berhenti menjadi atlet renang. Sang ayah saat itu juga menyuruh Sonjae pergi dan kembali setelah ia merubah keputusannya. Di sisi lain, Imsol yang diberitahu oleh teman Sonjae jika Sonjae mengalami cedera yang membuatnya harus berhenti menjadi atlet renang membuat Imsol merasa sedih jika usahanya untuk menyelamatkan Sonjae dari kejadian buruk di masa depan tidak dapat ia lakukan. Keesokan harinya, ketika Imsol menanyakan keberadaan Sonjae kepada In Hyuk, tiba-tiba sebuah bola mengenai kepala Imsol yang membuat Imsol seketika itu mimisan. Yang mana karena itu, Imsol akhirnya mengingat jika kejadian itu sama persis dengan apa yang ia alami di masa lalu. Kejadian itu pun membuat Imsol menyadari bahwa akan terjadi sebuah insiden kebakaran yang menimpa ibunya. Imsol mencoba menelpon ibu dan saudaranya, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengangkatnya. Dalam paniknya, saat itu juga Imsol meminta bantuan Taesung untuk segera mengantarkannya pulang. Dan benar saja, saudara Imsol yang bernama Imgum malah bertengkar dengan Hyunju tanpa menyadari jika rumahnya tengah mengalami kebakaran. Di tengah situasi panik itu, Imsol dan Taesung akhirnya tiba di sana dan berhasil memadamkan kebakaran. Hal itu pun membuat Imsol akhirnya menyadari jika semua kejadian yang akan terjadi di masa depan bisa ia rubah. Sementara di sisi lain, ayah dari Sonjae yang akhirnya mengetahui jika putranya mengalami cedera, ia pun merasa sangat amat sedih karena telah memaksakan Sonjae. Tidak menunggu waktu yang lama, sang ayah saat itu juga menemui Sonjae dan meminta maaf karena telah mengusirnya. Di mana saat ini, sang ayah tidak akan lagi memaksakan Sonjae menjadi seorang atlet renang. Mendengar itu membuat Sonjae merasa sedih, karena sejatinya impian yang selama ini ayahnya bangga-banggakan harus ia kubur dalam-dalam. Keesokan harinya, Imsol memberikan makanan untuk Sonjae dengan menitipkannya kepada sang ayah. Namun ayah Sonjae yang merasa Imsol sangat perhatian kepada putranya, saat itu juga memberikan sebuah minuman buah kepada Imsol sebagai bentuk terima kasihnya. Tidak tanggung-tanggung, Imsol yang sangat bahagia saat itu juga menghabiskan minuman itu. Tanpa Imsol sadari, ternyata minuman itu mengandung bahan yang bisa membuatnya mabuk. Dan dengan kondisi mabuk itu, Imsol diam-diam mengikuti Sonjae yang saat itu pergi ke kolam renang. Dan di sana Sonjae begitu dibuat terkejut dengan kondisi Imsol yang sangat mabuk. Namun dengan kondisi itu, malah justru membuat suasana di antara mereka menjadi lebih cair. Membuat Sonjae saat itu juga menyatakan perasaannya kepada Imsol. Namun Imsol hanya menjawab jika ia tidak akan membiarkan Sonjae kesepian dan menderita. Hingga akhirnya mereka yang terbawa suasana akhirnya melakukan hal di luar kesadaran mereka. Keesokan harinya, Sonjae merasa cintanya telah diterima, ia pun dengan penuh semangat menghampiri Imsol. Namun Sonjae saat itu juga dibuat geram
tatkala Taesung menyatakan cintanya kepada Imsol tepat di hadapannya. Bahkan Imsol sendiri juga terkejut dengan pernyataan Taesung, namun tiba-tiba kejadian aneh kembali terjadi di mana Imsol yang berniat menolak Taesung, tiba-tiba dirinya malah kembali ke masa depan dan saat terbangun, Imsol kini telah berada di rumah sakit yang sama dengan mendiang Sonjay. Imsol saat itu juga memastikan keadaan itu, di mana ia mendapati ayah Sonjay yang sangat terpukul dengan kepergian putranya. Hingga tak lama, pihak kepolisian datang meminta keterangan kepada Imsol sembari memperlihatkan foto-foto Sonjay dan dirinya saat berfoto bersama di masa lalu. Imsol yang melihat itu dibuat terkejut dan akhirnya menyadari jika ternyata ketika dirinya pergi ke masa lalu untuk merubah nasib buruk yang menimpa Sonjay, faktanya bisa sedikit berhasil merubah masa depan, di mana kini Imsol akan berusaha kembali ke sungai dan menekan tombol di jam tangan miliknya agar bisa kembali ke masa lalu. Namun setelah menekannya sama sekali tidak terjadi apapun. Di tengah kegalauannya, Imsol akhirnya melihat berita mengenai alasan Sonjay mengakhiri hidupnya tidak lain karena mengalami depresi berat, membuat Imsol merasa sedih. Namun tak lama saat tepat di jam 12 malam, tiba-tiba jam tangan Imsol bersinar kembali, di mana Imsol menduga jika pada waktu itulah dirinya dapat kembali ke masa lalu. Dan benar saja, saat Imsol menekan tombol di jam tangannya, ia pun akhirnya bisa kembali ke masa lalu, di mana saat Imsol tersadar, ia pun terkejut melihat ibu dan orang-orang berkumpul mendoakannya, di mana dalam pengakuan sang ibu mengatakan jika Imsol akhir-akhir ini seperti dirasuki oleh makhluk halus. Bahkan sang ibu mengatakan jika Imsol seperti orang hilang ingatan. Hingga di tengah kebingungannya, Imsol melihat Sonjay dan mencoba menghampirinya. Namun anehnya, Sonjay tiba-tiba bersikap dingin kepada Imsol, membuat Imsol berpikir keras dengan semua kejadian itu. Imsol yang kini telah kembali ke masa lalu, akhirnya sadar jika itu adalah sebuah kesempatan untuk bisa merubah nasib Sonjay di masa depan. Untuk itu Imsol kemudian berusaha memberikan perhatiannya kepada Sonjay dengan memberikan beberapa buku psikologi agar Sonjay tidak mengalami depresi. Namun Sonjay yang masih terlihat dingin kepada Imsol kemudian pergi begitu saja tanpa memperdulikan Imsol. Imsol yang mencoba menyusulnya malah terjatuh, namun tiba-tiba Taesung datang menolong dan memanggil Imsol dengan panggilan sayang. 여친 괜찮아? Mendengar kata sayang, Imsol seketika itu pun terkejut kemudian menanyakan mengapa Taesung memanggilnya sayang. Taesung kemudian menjelaskan jika Imsol sebelumnya mengatakan sangat mencintainya ketika Taesung menyatakan cinta kepadanya. Dan ternyata hal itulah penyebab mengapa Sonjay bersikap dingin kepada Imsol. Hingga akhirnya Imsol menyadari jika dirinya kembali ke masa depan, maka kepribadian Imsol di masa lalu akan berubah. Setelah itu Imsol kembali mencari Sonjay, namun ia malah dihadang oleh seorang wanita galak yang bernama Ga-hyun, yang saat itu melabrak dan menjambak Imsol karena Imsol berani memacari Taesung, pria yang sangat Ga-hyun taksir. Mendengar itu Imsol pun menyatakan jika dirinya akan segera memutuskan hubungannya dengan Taesung. Namun karena Ga-hyun yang tidak mempercayai perkataan Imsol, Ga-hyun malah semakin marah hingga Imsol pun mencoba melawan. Dan pertengkaran pun terjadi di antara mereka. Hingga tak lama, seorang guru bernama Kim datang untuk melerai mereka. Melihat sosok Pak Kim, Imsol pun teringat yang mana Pak Kim adalah merupakan kepala agensi tempat Sonjay dan band Eclipse-nya bernaung. Imsol kemudian melihat Pak Kim memberikan kartu agensinya kepada Sonjay. Hingga saat pulang Imsol berusaha mengambil kartu tersebut dengan masuk ke kamar Sonjay secara diam-diam tanpa sepengetahuan ayah dari Sonjay. Imsol akhirnya berhasil menemukan kartu agensi tersebut dan merobeknya agar Sonjay tidak jadi mengikuti audisi. Namun tak lama, ayah Sonjay datang membuat Imsol panik yang membuatnya harus bersembunyi. Hingga malam harinya, Sonjay yang baru pulang dan selesai mandi, ia pun merasa dirinya berhalusinasi ketika melihat Sonjay sedang tertidur di lantai kamarnya. Hingga saat kaki Sonjay menyentuh Imsol, Sonjay akhirnya sadar jika Imsol benar-benar berada di kamarnya. Dan itu bukanlah halusinasi. Membuat Sonjay seketika itu terkejut, di mana Sonjay yang berusaha membangunkan Imsol yang tadinya bersikap dingin, akhirnya kembali terpesona dengan Imsol yang sedang tertidur pulas. Dan pada akhirnya, Imsol pun terbangun dan saat itu juga Sonjay menanyakan mengapa Imsol berada di kamarnya. Imsol pun beralasan jika ia ingin memberikan buku-buku tentang psikologis kepada Sonjay. Namun Sonjay yang tidak percaya dengan perkataan Imsol
kemudian menyinggung kejadian saat dirinya menyatakan perasaannya kepada Imsol. Namun Imsol malah berkata, jika pada saat itu ia sedang mabuk dan tidak mengingat apapun. Mendengar itu, membuat Sonjay malah merasa kecewa kepada Imsol dan saat itu juga membawa Imsol keluar dari rumahnya. Kemudian mengungkapkan kekecewaannya karena Imsol sama sekali tidak menganggap perasaannya dan seolah-olah hanya mempermainkan dirinya saja. Mendengar itu, Imsol pun menjelaskan jika dirinya tidak berniat mempermainkan Sonjay dan justru Imsol sangat khawatir kepada Sonjay. Namun Sonjay yang kecewa saat itu juga meminta Imsol untuk tidak mendekatinya lagi, membuat Imsol semakin sedih dan khawatir takut jika Sonjay akan mengalami frustasi. Hingga keesokan harinya, Imsol akhirnya menemui Taesung dan memutuskan hubungan mereka. Imsol juga meminta Taesung untuk tidak lagi mendekati dirinya apapun yang akan terjadi ke depannya. Mendengar itu, Taesung hanya tersenyum, namun tak lama Taesung menunjukkan berita mengenai Sonjay yang berhasil mengikuti audisi, membuat Imsol seketika itu panik dan segera mencari keberadaan Sonjay. Namun, sesampainya di tempat audisi, Imsol hanya bertemu dengan In-hyuk, di mana In-hyuk memberitahukan jika Sonjay telah pergi ke tempat ayahnya. Mendengar itu, Imsol pun bergegas untuk menemui Sonjay, sementara In-hyuk menghubungi Sonjay dan memberitahukan jika Imsol sedang mencarinya dan akan pergi ke tempat Sonjay. Mendengar itu, Sonjay yang awalnya tidak peduli karena masih kecewa kepada Imsol, namun karena kepedulian Imsol kepadanya, Sonjay pun berubah pikiran dan segera menghampiri Imsol. Namun saat itu, Imsol malah ketiduran di dalam bis yang membuat Imsol malah turun di tempat yang sepi. Di mana di tempat itu, Imsol sempat diganggu oleh seorang tunawisma yang mabuk, membuat Imsol ketakutan. Kemudian mencoba menelpon polisi, namun orang itu terus mengganggu Imsol hingga membuat Imsol terjatuh dan tenggelam ke dalam sungai. Namun, tak lama Sonjay akhirnya datang dan sekilas Imsol mengingat kejadian di masa lalu saat dirinya mengalami kecelakaan. Dan setelah Sonjay berhasil menyelamatkan Imsol, Imsol akhirnya menyadari jika orang yang dulu menyelamatkannya dari kecelakaan yang membuat kakinya lumpuh tidak lain adalah Ryu Sonjay. Membuat Imsol sangat sedih karena dulu dirinya malah membenci Sonjay yang telah menyelamatkannya.